Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari di Trailer Reaction. Dan yang kali ini akan gue tonton adalah teaser dari film yang personally paling gue tunggu tahun ini. Mau itu film Indonesia, mau itu film luar, ini salah satu yang paling gue tunggu, yaitu teaser untuk Pengabdi Setan 2 Communion. Film yang pertama itu, wow, panjang kalau mau diomongin ya film yang pertama tuh. Soalnya itu buat gue tuh salah satu film horor Indonesia paling serem, paling bagus yang pernah gue lihat. Dan kalau ngomongin storytelling itu paling bagus lah. Dan Pengabdi Setan tuh bisa dibilang juga titik balik karirnya Joko ya. Karena walaupun sebelum itu tuh penonton-penonton film udah kenal siapa itu Joko Anwar dengan film-film yang kualitasnya jauh di atas rata-rata film kita waktu itu ya. Pintu Terlarang, Kala, terus terakhir Copy of My Mind itu kan orang tahu. Cuman untuk penonton umum mungkin kan masih belum familiar gitu. Bahkan mungkin kalau orang awam, netizen gitu mungkin lebih familiar atas nama Joko Anwar tuh. Oh, ini orang yang dulu Bugil di Circle K, kan pasti mungkin lebih kenalnya itu gitu daripada film-filmnya. Karena emang filmnya tuh sangat obscure pada saat itu. Emang penontonnya nggak banyak, cepet turunnya, dan waktu itu belum ada streaming dan segala macam, susah nontonnya. Dan tiba-tiba Pengabdi Setan datang dapat 4 juta penonton tuh. Gue seneng banget pada saat itu. Selain karena film horor Indonesia yang bagus akhirnya ada yang nonton banyak, Joko karirnya juga jadi berubah gitu, melonjak langsung. Ini gue tunggu-tunggu banget Pengabdi Setan 2. Dan gue apresiasi sih kalau sequel ini jaraknya nggak buru-buru gitu sama film pertama. 5 tahun ya berarti ya. Yang pertama kan 2017 tuh, waktu itu gue masih skripsi. Gue inget banget itu Pengabdi Setan pertama tayang September. Gue inget banget karena pada saat itu dia tayang cuman selisih 1 hari setelah gue sidang skripsi. Dan gue mikir pada saat itu, oke, kalau misalkan gue sampai nggak lulus sidang, yang artinya kemungkinan besar bakal DO, karena saat itu gue udah 7,5 tahun kuliah. Gue mikir, wah ini nggak bakal bisa nonton filmnya Joko Anwar nih, moodnya pasti hancur gitu. Lulus, dapat A, nonton Pengabdi Setan tuh udah excited banget pada saat itu ya. Gue inget banget pengalaman itu. Cuman gue yakin sih, andaikan nggak ada pandemi sekalipun, ini film Pengabdi Setan 2 nggak akan nongol ya 2 tahun, setahun dari film pertama. Mungkin paling cepat ya akan nongol 2020, which is 3 tahun. Itu udah jarak yang make sense untuk membuat sebuah sequel yang gak asal cari duit gitu. Emang harus ada cerita yang kuat buat bikin sequelnya. Karena well, Joko is all about story ya. Dan ini teaser ya, masih teaser banget. Belum full trailer, jadi gue gak expect ini akan ngasih sesuatu yang wow banget sih. Dalam arti nggak akan reveal ceritanya, mungkin nggak akan reveal banyak penampakannya gitu. After all, lagi-lagi Joko adalah orang yang sangat secret gitu. Kayak Nolan gitu dia tuh. Agak hati-hati kalau mau reveal sesuatu, jangan sampai spoiling filmnya dan lain-lain. Tetap menjaga misterinya. Kalau gitu langsung kita tonton teasernya. Oh wait. Ini gue jadi insecure nih. Harus ada yang dipastikan terlebih dahulu sebelum menonton trailernya, yaitu resolusi. Allahu Akbar. Ada 2160p 4K. Ini baru trailer. Ini trailer High Putar-Putar Production. Ini di trailer, bukan 480p. Ini official trailer tuh. Nih ya, gue klik 4K. Gue menonton trailer horor Indonesia dalam format 4K, resolusi 4K, bukan 480 lagi. Ingat itu, spinning around, putar-putar. Upload HD ya. Oke. Gue jadi trauma sekarang. Trailer tuh nemu yang low definition deh. Oke. Kita tonton. Tadi udah sempat keputar beberapa detik. Suaranya lumayan anjing ya. Alah, tae. Ibu.
Hey. Ibu. Wow. Ibu. Ini kalau di bioskop gimana rasanya? Tai lu anjing. Astagfirullahaladzim. Woi, bentar, pendek juga ya. Tapi wait. Ini aduh, gue mau nonton lagi nih karena gue yakin Joko tuh pasti nyimpan sesuatu di dalamnya. Nggak mungkin, meskipun dia tuh secret banget kayak tadi gue bilang, cuman dia tuh kan suka banget mempermainkan apa ya, penonton dengan ngasih tis-tis gitu. Nggak mungkin kalau nggak menyimpan apapun gitu. Gue pengen lihat lagi untuk ngecek, cuman serem. Anjir, bentar ya. Oke, tonton lagi. Suaranya tuh Nina, anjing ibu. Ya Allah. Ada apa sih dengan ibu-ibu ini? Karakter baru tapi ya kayaknya. Ibu. Wait. Gue perlu mention ini sih. Shot ini nggak spesial kayaknya sekilas ya. Cuman lu ingat-ingat deh. Coba kita ingat-ingat kebanyakan. Gue bilang kebanyakan, nggak semua ya. Kebanyakan film horor kita. Ingat-ingat lagi looknya seperti apa. Apalagi film horor kita yang kualitasnya menengah ke bawah. Jangan yang sampai dasar neraka ya, kayak yang film-film nggak jelas tuh, nggak usah. Kalau itu nggak usah dihitung. Yang menengah ke bawah lah. Kita ingat-ingat lagi looknya kayak gimana. Kebanyakan gelap ya. Kebanyakan tuh gelap. Entah itu di hutan, apa di ruangan mati lampu atau kayak gini. Ini kayaknya kan di apa sih, rusun ya. Ngingetin gua ke rusunnya Joko yang dipakai di film fiksinya Mouly Surya. Cuman ya rusun mah di Jakarta banyak ya. Mungkin cuman itu. Tapi poinnya adalah ini juga gelap loh. Ini gelap, shotnya gelap, cuman nggak bikin kita anjing itu ada apa ya? Nggak. Aduh, gue kalau kata gelap sekarang keinget itu deh. Apa, Rumah Kuntilanak, mataku gelap. Anyway, balik lagi. Ini gelap, cuman nggak bikin penontonnya, aduh, nggak kelihatan gitu. Kita tetap bisa ngelihat apa yang ada di situ. Kita tetap bisa ngelihat bahwa itu ada bocah di situ. Kita tetap bisa ngelihat settingnya, even settingnya pun bisa kelihatan loh. Biasanya itu kalau gelap ya, film horor kita yang kurang kualitasnya itu kalau gelap, itu kita ini dalam rumah, gue tahu cuman nih di bagian manakah, toilet apa meja makan, itu nggak bisa dibedain. Tapi di sini jelas kelihatan. Oke, ini ada di pinggiran, apa tuh di tengah-tengah rusun kan, jelas. Tapi gelap, tetap ada cahaya yang masuk. Dan of course ini bukan pakai lighting natural ya kayaknya ya, tapi tetap kerasa natural, kerasa seolah-olah tuh kayak ya udah emang shot in the dark gitu. Terkesan realis, cakep, jelas, gitu. Baru satu shot. Gue yakin Joko masih nyimpen shot-shot lain yang digarap dengan lebih bagus, dengan lebih keren gitu. Tapi ini satu shot aja udah ngeliatin bedanya kelas film ini dengan banyak horor kita yang lain. Dan kayaknya emang ini dipakai untuk tujuan itu ya, untuk tujuan ngasih lihat itu loh. Nih, gue cuman adegan gini aja tuh bisa bagus gitu loh. Cuma adegan dia jalan, atmosfernya udah kerasa, dan gue bisa bikin adegan gelap yang gak bikin orang ngerasa kayak dia itu dicolok matanya. Tetap jelas gitu. Oke. Ini gue ngomong karena takut sebenarnya. Biar stop bentar. Ibu. Gak akan kaget lagi. Oke. Gak ada penampakan ya. Oke. Is that a glitch? Wait. I saw something, tapi apa karena 4K nih? Internet gue gak kuat ya. Mana tadi? I believe I saw something. Oh, itu dia. Nah, ketemu. Wow. What the actual fuck?
shot, gue gak berani nyebut namanya, Sugus. Hantu Sugus, hantu apa nih, arem-arem, apa ya, nyembah, itu sujud ke arah siapa, tapi itu di belakang ada orang kan kayaknya. Iya, itu di belakang si sosok yang bawa senter tuh ada orang. Oke, ini shot yang creepy banget sih. Dan nyimpennya brengsek banget loh nyimpennya. Nyimpennya tuh bener-bener kayak lu subliminal message gitu. Kayak satu frame nyempil di antara banyak frame gitu, nyarinya susah. Belum pernah gue lihat, maksudnya Sugus, hantu Sugus dalam posisi kayak gitu. Ini udah memunculkan pertanyaan sendiri, apakah mereka nyembah? Apakah di depan sini, di posisi kita ini ada sosok yang disembah? Apakah mitologinya tuh ke arah sana, dalam arti ini akan ngasih lihat bahwa ada sosok higher power yang emang itu tuh disembah sama makhluk-makhluk halus kayak mungkin Raja Setan dan sebangsanya gitu ditunjukin di sini. Makanya mereka nyembah. Nggak tahu. Tapi kayaknya ini bukan gue ngerasanya ini bukan kayak adegan dimana mereka tiba-tiba sujud gitu, bukan. Ini kayaknya adalah si karakter yang bawa center itu dan siapapun yang ada di belakang sana itu nemu gitu, ngebuka sebuah ruangan terus nemu, what the hell is this gitu. Apa yang Sugus-Sugus ini lakukan gitu. Dan itu akan jadi pemantik misterinya kayaknya. Investigasi ini sebenarnya apa di sini? Ada apa di balik semua ini gitu. Wow, kayaknya akan jadi lebih gede ya, skalanya tuh akan lebih gede. Kalau yang pertama kan kita dikasih teaser gitu, tease soal bahwa ada hal lain di luar sana, ada persekutuan sekte yang lain di luar sana. Tapi tetap fokusnya adalah masih di internal keluarga. Di Communion ini, ya kayak judulnya Communion, kayaknya akan explore mitologi itu dengan lebih luas. Kita akan dikasih tahu soal mitologinya, soal sekte-sektenya, skalanya lebih gede, bukan cuma di satu keluarga, di satu setting gitu. Dan kayaknya karakternya beda kan ya. Tadi si siapa tuh, Nina Bobo tuh kan kayaknya bukan karakter film pertama. Yang gue nggak tahu adalah apakah karakter film pertama akan nongol lagi. Nah itu pertanyaannya. Kalau si Joko bilang kan, seingat gue dia pernah bilang kalau film kedua ini bakal ngejawab beberapa pertanyaan yang ada di film pertama. Film pertamanya bagus banget karena itu bikin diskusi gitu. Banyak hal ambigu yang diperbincangkan, kayak misal si bapak kemana. Kalau gue sih masih percaya kalau dia itu adalah gigolo gitu. Si bapak tuh cari duit ke kota dengan menjadi gigolo, dengan menjual dirinya sendiri. Gak tahu apakah itu akan terjawab ya. Joko sih pernah mention itu, pernah bapak kemana gitu. Kemungkinan akan dijawab, kemungkinan. Soalnya kekuatan Pengabdi Setan 1 adalah ambiguitas itu. Penonton itu dibikin setelah selesai itu diskusi, nonton lagi untuk cari tahu jawabannya, untuk dapat pemahaman lebih, terus diskusi, nonton lagi, diskusi gitu. Itu yang asik dari Pengabdi Setan pertama, yang bikin filmnya juga ditonton orang sebanyak itu. Bukan mengandalkan hal viral, bukan mengandalkan, ini bukan nyinyirin siapa-siapa ya. Ini pure gue ngomong bahwa Pengabdi Setan pertama itu selaris itu karena emang word of mouth-nya kuat. Orang tuh ngomongin, wah bagus-bagus, terus kemudian mereka nonton lagi karena penasaran, karena pengen tahu jawabannya. Gue harap itu dipertahanin. Gue masih ingat banget tuh waktu itu di review gue Pengabdi Setan di blog, itu sampai komennya tuh wow, itu sampai harus itu loh. Ada yang tenggelam karena saking banyaknya. Jadi ada yang gak keload, itu sampai berapa ratus gue lupa. Untuk ukuran sebuah blog, ratusan komen, 400, 500, udah kayak video YouTube tuh banyak banget. Karena orang ngomongin. Jadi yang gue awalnya keep up, oke, mereka punya teori A, punya teori B, C sampai L-nya gue gak peduli lagi karena udah wow berapa ratus itu atau mungkin ribu, gue lupa. Itu buktinya, bukan cuman bagus tapi orang ngomongin itu. Dan yang kedua ini gue harap juga tetap meninggalkan pertanyaan-pertanyaan itu. Karena itu yang seru dari Pengabdi Setan. Itu yang seru dari film-filmnya Joko sebenarnya. Film yang memancing diskusi sinema. Nah itu, memancing dialektika. Asik. Udah kayak sinefil banget bahasa gue ya. Oke, itu tadi adalah pembahasan gue dikit dan reaction untuk teaser Pengabdi Setan 2 Communion.
yang akan tayang 4 Agustus 2022, dan gue yakin akan ada trailer yang beneran ya, bukan beneran, full trailer, official trailernya yang panjang. Pasti gue akan bikin reaksinya lagi. Dan jangan lupa like video ini, lalu subscribe Cinecrip. Dan kalau misalkan kalian ada rekomendasi nih, trailer apa yang mesti gue tonton, boleh trailer bagus, boleh trailer kancut kelas kambing, silahkan tuliskan di kolom komentar. Gue Rashid Hari, and see you in the next video.